Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waduh, udah hampir jam 10 nih. Kak Retno mana ya? Kok belum datang-datang? Hei Kak, sorry aku terlambat. Kak Retno kemana aja sih Kak? Udah hampir jam 10 nih. Iya, Kita tadi- kan harus sekolah minggu. Tadi bangun kesiangan Kak, sorry ya. Yaudah yuk kita buruan. Iya, kita sapa adik-adik ya. Udah iya. pada nungguin kita nih Kak. Halo adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi. Ya maaf ya terlambat, tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat ya untuk kita beribadah sekolah minggu hari ini. Udah siap semua? Siap dong Kak Retno. Nah, udah pada cantik dan ganteng ya Kak ya? Iya. Iya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kita semua. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga saya semalam hingga pagi hari ini Tuhan. Saya boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bisa berkumpul bersama keluarga dan bersama teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan tolong kami semua di ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur ya karena kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kita, yang menjadi juru selamat kita, sehingga kita senantiasa bersuka cita dan bergirang oleh karena kita punya siapa Kak? Punya Tuhan Yesus. Iya, ayo adik-adik bangkit berdiri semua. Saya bergirang karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Adik-adik, firman Tuhan adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mencintai firman Tuhan juga. Ya kan Kak Retno? Iya. Adik-adik tahu nggak berapa jumlah kitab dalam perjanjian lama? Berapa Kak? Ada 39 ya. Yeay, pintar. Terus kalau perjanjian baru berapa Kak? Perjanjian baru ada 27. Yeay. Jadi semuanya ada berapa nih adik-adik? Ada 66 kitab. Iya, 66 kitab ya. Yuk kita mau bernyanyi sambil menghafal kitab-kitab
yang ada di Alkitab kita ya, dari mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ku cinta firman-Mu. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Injil 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, Perjanjian Baru, seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Sekali lagi ya. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Injil 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, Perjanjian Baru, seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Halo adik-adik, salam, puji Tuhan, kita bertemu hari ini. Ayo kita sama-sama di rumah masing-masing, tapi sama-sama kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Terus sekarang mendengarkan firman Tuhan. Nah, walaupun Bu Ari bercerita, cerita ini diambil dari firman Tuhan ya. Ini diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita ini, cerita tentang apa sih? Tentang penggarap kebun anggur. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, juru selamat kami, Tuhan kami, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami, kepada anak-anak-Mu semua, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama di rumah kami masing-masing pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan, dan tolonglah agar kami menyukai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat apa cerita kita hari ini yang tadi Ibu bilang? Tentang penggarap kebun anggur. Kita baca dulu ya di dalam Alkitab ceritanya. Mari kita baca. Itu ada di dalam Matius pasal 21 ayat 33
sampai 46. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita baca kisahnya sampai ayat 41. Ingat ya, Matius 21 ayat 33 sampai 46. Ibu bacakan, adik-adik dengerin dulu ya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku pasti akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, wah, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ya, sudah Ibu baca dari Alkitab ya adik-adik. Siapa sih? Adik-adik, halo. Siapa di sini yang sudah pernah makan anggur? Ibu punya sedikit nih. Nih, ini namanya anggur. Siapa yang belum pernah mencicipnya? Anggur ini enak sekali adik-adik. Lihat nih ya. Ini sudah Ibu cuci nih. Nih, nanti ini bisa dimakan begini saja, bisa dibuat sirup, bisa dibikin anggur yang harganya, minuman anggur yang harganya sangat mahal. Ibu cicip ya. Enak sekali. Nah, enak sekali adik-adik. Jadi anggur itu enak. Nah, ini ceritanya adalah seorang yang kaya. Dia membuat kebun anggur. Ada gambarnya ya adik-adik ya. Nanti kebun anggur ya seperti itu. Terus di dalam kebun anggur itu apa yang ada? Tanaman-tanaman anggur. Terus ada lubang untuk pemerasan anggur. Jadi kalau anggur mau dibuat minuman itu nanti diperas. Tapi merasnya bukan pakai tangan gini adik-adik ya. Karena anggurnya kan banyak sekali berkarung-karung. Jadi dimasukkan ke dalam lubang pemerasan. Terus ada juga menara jaga. Itu untuk orang yang menjaga kebun anggur itu supaya anggurnya tidak rusak, terawat gitu, dan juga tidak dicuri orang ya. Nah, adik-adik, kemudian setelah kebun anggur itu jadi dia sewakan. Jadi yang ngerjain siapa? Penggarap-penggarap, orang yang menyewa kebun itu ya. Dia sewakan, terus digarap sama orang lain. Lalu dia pergi ke luar negeri adik-adik. Nah, biasanya kalau orang menyewakan kebun anggur, terus dikerjakan oleh orang lain, nanti bayarnya gimana adik-adik? Nah, hasilnya nanti dibagi dua.
dibagi dua, yang separuh untuk pemilik yang tuan yang pergi ke luar negeri ini, yang separuh untuk yang mengerjakannya gitu ya. Nah terus ini ceritanya sudah dikerjakan, sudah waktunya sudah waktunya memetik anggur. Nah waktunya menjualnya juga sebentar lagi. Kalau udah dipetik, udah diperas, kemudian disimpan. Kalau zaman dulu nyimpannya itu di kantong-kantong kulit gitu adik-adik. Nah itu terus nanti baru dijual. Apalagi kalau anggur itu disimpan lama, semakin enak. Nah terus tuan ini mikir gini, wah ini sudah saatnya nih aku memperoleh hasil kebun anggurku yang kusewakan gitu. Lalu dia menyuruh pembantu-pembantunya, ada beberapa gitu ya, nggak cuma satu. Kamu pulang ke sana, kamu ambil hasil kebun anggur yang saya sewakan itu gitu. Ya tuan. Lalu pergilah pembantu-pembantunya ini ke kebun anggur yang disewakan ini. Nah waktu sampai di sana mereka menanyakan hasilnya. Para penggarap-penggarap anggur ini ternyata jahat sekali adik-adik. Jadi hasil yang seharusnya diserahkan kepada pemilik kebun itu, mereka tidak mau menyerahkan. Jadi pembantu-pembantunya si pemilik kebun anggur ini, ada yang mereka lempari dengan batu, ada yang mereka sakiti, mereka bunuh gitu. Terus si tuan pemilik kebun anggur ini berpikir, loh kok pembantu-pembantuku nggak kembali-kembali ya dari meminta hasil kebunku itu, aku suruh yang lain lah gitu. Terus dia suruh pembantunya lagi adik-adik, pembantunya banyak. Jadi kali ini yang dia utus lebih banyak lagi gitu. Terus sampai di tempat kebun anggur yang seharusnya memberikan hasil kepada pemilik ini, ternyata penggarap-penggarapnya tetap aja jahat loh. Mereka memperlakukan pembantu-pembantunya ini sama seperti yang dulu. Ada yang dipukul, ada yang dianiaya, ada yang dibunuh, bahkan banyak yang dibunuh. Wah, tuan pemilik anggur ini merasa sedih. Bagaimana ini ya caranya meminta hasil anggur ini? Lalu dia pikir, wah mungkin kalau pembantu-pembantuku ini enggak mereka hargai. Tapi coba aku suruh anakku sendiri. Kalau anakku pasti mereka menghargai sama seperti mereka menghargai aku. Gitu kata Pak pemilik kebun anggur ini. Nah terus disuruhnya lah anaknya yang pergi meminta hasil itu gitu, meminta hasil dari kebun anggur yang sudah dikerjakan. Sesampai anaknya di sana, penggarap-penggarap kebun anggur itu melihat kedatangan anaknya tuan itu. Terus mereka bisik-bisik, anaknya datang, sekarang yang datang bukan pembantunya loh, anaknya. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan ya? Apa baiknya ya? Gitu. Mereka ngintip dari balik-balik kebun anggur, dari balik-balik pohon anggur. Wah anaknya datang, lap gitu dia masuk. Nah coba lihat tuh gambarnya adik-adik ya, itu datang si anaknya tuan pemilik kebun anggur. Terus mereka bilang, dia kan ahli waris, dia anaknya tuan kita bunuh aja yuk supaya warisannya kita ambil, kita nikmati sendiri, gitu katanya para penggarap ini. Nah mereka bersepakat membunuh anaknya si tuan pemilik anggur ini. Nah adik-adik jahat sekali ya kalau seperti itu. Sudah seharusnya mereka memberikan hasil, mereka tidak mau memberikannya. Bahkan pembantu-pembantunya dibunuh. Sekarang anaknya sendiri yang datang, mereka ikat, mereka pukul, terus mereka lempar keluar kebun itu, sehingga anaknya tuan itu mati. Gimana adik-adik kalau seperti itu? Makanya tadi Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang mendengarkan dia, saudara-saudara, tuan itu akan datang kembali melihat kebun anggurnya, dan kalau masa sewanya sudah selesai, dia akan lihat meminta pertanggungan jawab. Nah, coba saudara-saudara, kira-kira apa yang akan terjadi kalau tuan itu kembali untuk melihat kebun anggurnya ini? Terus orang-orang menjawab apa?
oh dia pasti akan menghukum penggarap-penggarap yang tidak jujur itu. Dia pasti akan melakukan keadilan. Artinya penggarap-penggarap anggur itu pasti akan dihukum, malah kemungkinan juga bisa dibunuh sama si tuan itu, karena penggarap-penggarap ini sudah membunuh pembantu-pembantunya, malah sudah membunuh anaknya, tidak mau menyerahkan hasil kebun anggur yang seharusnya memang menjadi hak dari si tuan pemilik anggur. Gimana itu ya, pasti begitulah, celakalah mereka itu, penggarap-penggarap itu, gitu katanya. Nah, begitulah ceritanya adik-adik, penggarap kebun anggur. Apa sih maksudnya cerita ini tadi? Adik-adik, cerita ini hanya perumpamaan. Ya, artinya Tuhan Yesus menceritakan ini agar orang yang mendengarkan dia itu tahu bahwa di surga ada Tuhan kita, Tuan segala Tuan. Nah, dia diumpamakan seperti Tuan pemilik kebun anggur ini. Dan dunia ini adalah kebun anggurnya Tuhan itu. Lalu kita semua ini adalah penggarap-penggarapnya. Nah, adik-adik, Tuhan mau menanyakan tanggung jawab kita dengan cara mengirimkan nabi-nabinya, yaitu pembantu-pembantunya Tuhan, hamba-hambanya itu tadi. Yang mau ditanyakan apa? Tanggung jawab kita, karena kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini, untuk bekerja, untuk sekolah, untuk mempunyai teman, untuk melakukan segala sesuatu, bahkan yang sangat menyenangkan. Nah, Tuhan mau bertanya, apakah kita semua yang hidup di dunia ini, para penggarap kebun anggur ini, tetap menghormati Tuhan si pemilik kita itu? Apakah kita akan memberi hasil yang baik dari hidup kita kepada Bapa kita di surga gitu. Nah, tapi dulu adik-adik, sebelum kita lahir, banyak utusan-utusan yang sudah disuruh Tuhan kepada manusia-manusia di dunia ini yang diumpamakan seperti penggarap kebun anggur itu. Siapa nabi-nabi itu? Banyak sekali ya. Ada Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, Nabi Hosea, banyak gitu. Tapi ketika nabi-nabi ini diutus kepada manusia untuk mengingatkan manusia tentang Tuhan, tentang perintahnya, tentang perjanjiannya, manusia tidak menganggap mereka itu sebagai utusan dari Yang Maha Kuasa. Semua pesannya diabaikan. Teguran mereka tidak didengar. Bahkan banyak nabi-nabi yang dibunuh juga sampai mati oleh orang-orang yang mendengar beritanya. Gimana adik-adik? Nabi-nabi itu dibunuh, tidak didengar, tidak diperhatikan. Nah, itu sama seperti tadi ya, penggarap kebun anggur, ada pembantu tuannya datang, bukannya mereka dihargai, dipersilahkan, lalu haknya tuan itu diberikan, enggak, mereka malah dilempari batu, dipukuli, dan akhirnya dibunuh. Nah, Bapa di surga juga melihat begini, kok nabi-nabiku tidak diperhatikan, tidak dihargai, bahkan ada yang dibunuh juga. Baik, kalau begitu aku mengutus anakku sendiri untuk datang kepada mereka. Siapa anak yang diutus oleh Bapa surgawi kita itu? Oleh Tuhan kita yang di surga itu? Oleh Tuan segala Tuan, Raja segala Raja. Siapa itu anaknya yang diutus kepada kita manusia? Yaitu, benar, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, datang ke dunia ini. Karena manusia tidak mau diperingatkan oleh nabi-nabi, tidak mau mendengarkan nabi-nabi, tetap saja perbuatan mereka jahat,
mencuri, berbohong, tidak menghormati Tuhan yang telah memberikan berkat, rezeki, dan sebagainya. Nah, sekarang anaknya sendiri yang datang, yaitu Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu Tuhan Yesus berada di dunia, dia menyembuhkan orang sakit, dia menolong orang-orang yang lemah hati, dia membantu manusia dalam hal apa saja. Tetapi apa yang dilakukan orang terhadap dia? Ternyata mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ya enggak? Padahal apa kesalahannya? Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus mengusir setan-setan dari orang-orang yang kesurupan setan. Tuhan Yesus meredakan badai supaya orang bisa selamat. Tidak ada yang buruk yang dia lakukan. Dia memberitakan firman Tuhan supaya orang yang percaya kepada beritanya nanti akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Di mana? Di surga. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak peduli akan kebaikan anaknya ini, anaknya Tuhan ya. Tidak peduli kebaikan Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli akan kuasanya yang sudah nyata. Pada akhirnya mereka menangkap Yesus lalu menyalibkannya di Bukit Golgota. Kita selalu memperingatinya kan tiap hari Paskah. Nah, adik-adik, tapi Yesus adalah anak Allah. Dia juga adalah Allah sendiri yang memiliki hidup yang selama-lamanya. Apa itu hidup yang selama-lamanya? Hidup yang akan terus hidup. Hidup yang kekal. Hidup yang Dia berikan kepada kita, sehingga nanti kita juga kalau menjadi anaknya Tuhan, kita punya hidup yang kekal. Sama seperti hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus itu memiliki hidup yang kekal, maka dia setelah dibunuh, disalibkan, dimati, lalu dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, adik-adik. Bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Dia hidup, dia bertemu dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya. Lalu setelah itu dia kemana? Naik ke surga, kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Dan itu sudah diberitahukan oleh para hamba-hambanya, nabi-nabinya zaman dulu. Nah, adik-adik, nabi-nabi itu hanya ada pada zaman sebelum Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ingat kan tadi ceritanya? Pembantu-pembantunya datang lalu dibunuh, lalu yang terakhir datang siapa? Anaknya, si tuan yang pemilik kebun anggur. Nah, ini juga sama. Bapa di surga mengirim nabi-nabinya. Nah, yang terakhir dia utus kepada manusia siapa? Bukan lagi nabi-nabinya, tetapi anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi-nabi, sudah selesai. Yang terakhir diutus adalah anaknya sendiri, bukan nabi-nabi. Nabi-nabi itu hanya ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Nabi-nabi itu ngapain sih? Memberitahukan kepada manusia apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Memberitahu bahwa manusia adalah orang-orang yang dikasihi Bapa yang di surga, dipelihara oleh Dia. Dan Bapa di surga ingin juga supaya manusia di bumi ini memiliki sifat seperti Bapanya di surga.
yang baik gitu ya. Tapi ternyata tetap jahat gitu loh. Nah, makanya anaknya datang sendiri. Nah, adik-adik, jadi adik-adik ingat ya, nabi-nabi atau utusan Tuhan atau pembantu-pembantunya Tuhan atau hamba-hambanya Tuhan yang disebut nabi hanya ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang terakhir mengutus anaknya sendiri. Nah, lalu bagaimana kita belajar perintah-perintah Tuhan Yesus? Kita belajarnya dari sini adik-adik. Semua yang diceritakan Tuhan Yesus, semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, janji-janjinya Tuhan Yesus telah ditulis di dalam kitab Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab itu artinya kitab Tuhan. Artinya segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk diberitahukan kepada manusia sudah ada di sini, sudah ditulis di sini. Jadi kalau adik-adik mau tahu apa sih perintahnya Tuhan Yesus, baca ya. Kalau adik-adik mau tahu apa sih janjinya Tuhan Yesus, baca. Apa janjinya Tuhan Yesus? Salah satu janjinya, kalau adik-adik percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan mau mengikuti Tuhan Yesus dengan benar, maka adik-adik akan diselamatkan dari hukuman neraka. Mengapa harus diselamat dari hukuman neraka? Mengapa harus diselamatkan? Karena kita itu manusia berdosa. Karena kita berdosa, maka kita dihukum. Nah, itu loh hukumannya kita. Karena dosa kita. Kita berdosa seperti apa? Banyak sekali. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita mengutamakan keinginan kita sendiri. Kita mencuri. Kita berbohong. Kita tidak jujur. Kalau kita mencuri, berarti kita menginginkan milik orang lain, ya kan? Adik-adik tahu kan perintah Tuhan, jangan mengingini sesuatu yang dimiliki sesamamu. Misalnya begitu. Nah, karena dosa-dosa itu semualah adik-adik. Makanya manusia itu harus dihukum. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan kita dari hukuman itu. Itu sebabnya Dia pertama-tama mengirimkan nabi-nabi. Lalu yang terakhir, Dia mengirimkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepada Dia akan diselamatkan. Nah, gitu ya adik-adik. Ayat hafalan. Ayo kita ngafalin ayat ya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Bunyinya bagaimana? Begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa adik-adik? Dia huruf besar. Itu artinya Dia Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Maksudnya gitu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, adik-adik, apa ada nama selain nama Yesus Kristus yang olehnya kita bisa diselamatkan atau memperoleh keselamatan atau pergi ke surga? Ya, itu keselamatan gitu ya. Kalau kita pergi ke neraka gimana? Wah, dihukum seumur hidup, sepi sendiri ya. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita menikmati surga Bapa kita. Nah, tidak ada nama lain yang karena nama itu kita bisa masuk surga. Hanya nama Yesus. Oleh karena itu sekali lagi kita hafalkan ya.
Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, 1 2. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu ayat hafalan kita ya adik-adik. Ingat ya, dihafalin. Terus berterima kasih kepada Bapa di surga yang telah memperkenalkan kita dengan Tuhan Yesus, lalu mendengar ceritanya Tuhan Yesus, lalu adik-adik memperoleh janji keselamatan, lalu adik-adik juga memperoleh berkat di dalam dunia ini. Ya, ingat firman Tuhan, bersyukur sehingga kita bertanggung jawab sebagai penggarap kebun anggur dalam perumpamaan itu, sebagai orang yang hidup di bumi ini. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita dapat bertanggung jawab. Lalu Tuhan akan bilang, "Hai hambaku yang baik, marilah masuk ke dalam kerajaanku. Engkau adalah anakku." Begitu. Oke ya adik-adik, ingat ya, kita akan bertemu lagi minggu depan, minggu depannya lagi. Adik-adik di rumah tetap berdoa, tetap membaca Alkitab. Kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi. Dan jangan lupa, apa adik-adik? Kita jaga kesehatan ya. Pakai maskernya kalau keluar, cuci tangan selalu dengan sabun. Ya, jangan suka main-main dengan banyak orang dulu, supaya wabahnya berhenti, nanti kita bisa keluar lagi dengan aman. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang penggarap kebun anggur. Tolong kami Tuhan untuk mengetahui bahwa itu sebetulnya adalah contoh bagi kami yang hidup di dunia ini, supaya ketika Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu datang ke dalam hati kami, kami tidak menolak, tetapi kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau, mentaati Engkau, dan hidup dengan benar sesuai dengan yang Engkau kehendaki, agar kami akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Papa dan Mama di dalam bekerja, berkati kakak-kakak, adik-adik yang juga masih sekolah, supaya mereka dapat belajar dengan baik. Berkati kakak-kakak di sekolah minggu, supaya mereka juga dapat mengajar kami dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penolong kami, sahabat kami. Dan semuanya ini kami naikkan syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.